Tao Ying adalah cucu dari seorang lelaki tua yang dia temui ketika dia berada di rumah sakit, tetapi dia tampaknya memiliki semacam sindrom Chu Nipiu. Terus katakan hal-hal aneh padanya. Tao Ying sedikit menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia duduk di samping tempat tidur Wang Yulan dan menasihati kakak Yulan, dunia telah berubah secara tiba-tiba. Klub Tao Hua tidak sebaik dulu. Kamu memiliki kekuatan dewa bunga di tubuhmu. Kamu adalah gadis takdir dan kamu adalah pemimpin masa depan perkumpulan bunga persik. Hanya kamu yang bisa membawa kami kembali ke puncak. Mulai lagi deh. Wang Yulan menghela nafas tanpa daya dan menatap Tao Ying dengan, Tao Ying, kamu mulai berbicara omong kosong, bagaimana dengan dunia seni bela diri kuno para pejuang? Bagaimana dengan perkumpulan bunga persik dan semangat dewa bunga, kamu benar-benar terlalu dicuci otak. Tao Ying sudah datang ke sini untuk membujuk beberapa kali dan dia sudah kehilangan kesabaran. Jika bukan karena neneknya memintanya untuk mendekati Wang Yulan. Dia tidak akan merendahkan dirinya untuk berurusan dengan orang biasa seperti itu, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, tidakkah kamu ingin memikirkan ibumu? Biaya perawatannya sangat mahal. Jika kamu bergabung dengan klub bunga persik, kami dapat menyediakan biaya perawatan selanjutnya untuk ibumu. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Yulan tertegun. Ibunya adalah titik lemahnya dan biaya pengobatan selanjutnya yang disebutkan oleh pihak lain membuatnya sangat bersemangat. Selain itu, dia juga ingin membayar kembali tagihan medis yang telah dibayarkan pria misterius itu untuk mereka. Jadi kali ini Wang Yulan tidak menolak seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi memikirkannya dan berkataku akan memikirkannya. Mata Tao Ying berkilat karena jengkel ketika dia melihat ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia masih perlu memikirkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum di permukaan. Oke, Kak Yulan, hubungi saja aku jika kamu mau. Tapi aku benar-benar ingin mengingatkanmu bahwa memang ada kekuatan luar biasa di dunia ini. Selain dari ustaz, bahkan ada juga pendekar sihir. Metode mereka sangat jahat. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Wang Yulan mengangguk seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah cerita. Tao Ying berhenti berbicara, dia berdiri mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar pintu. Tetapi ketika dia sampai di pintu, ekspresi baiknya yang semula tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat jahat. Sekte Master Tao Ying tidak pernah mengatakan apapun tentang membayar biaya pengobatan ibunya. Kamu juga tahu situasi sekte kita kan? Seorang pria melihat Tao Ying yang keluar dan berkata dengan ringan. Oh, tentu saja aku tahu. Tao Ying melambaikan tangannya dengan kesal. Dia tidak menyangka bahwa perkumpulan Tao Hua pemimpin dunia sihir akan. Mereka benar-benar telah jatuh ke titik. Jika mereka tidak mengepung dan melenyapkan keberadaan itu untuk mendapatkan bagian dari kue, mereka tidak akan jatuh ke titik ini. Memikirkan hal ini, Tao Ying mencibir, mari kita lakukan dengan cara sekte sihir kita. Bukankah dia tidak bisa melepaskan ibunya? Lalu, mari kita bantu dia mengesampingkannya. Pria itu mengangguk dengan tenang setelah, saya mengerti. Dia memberi isyarat untuk klub bunga persik. Tao Ying juga membuat isyarat yang sama untuk klub bunga persik. Benar, untuk kebangkitan perkumpulan bunga persik, Wang Yulan harus bergabung dengan mereka. Bab 117 berbagai plot protagonis. Di depan sekolah menengah Jianghai. Guyan sudah tahu secara keseluruhan sepertinya pihak lain tidak dalam bahaya saat ini. Oke, aku pergi sekarang. Adapun kamu. Guyan melirik ke arah tertentu dan berkata kepada Mei Sui, pikirkan bagaimana menjelaskannya kepada teman-temanmu. Yang terakhir, haruskah dia menjelaskan kepada rekannya? Dia melihat keluar jendela di sepanjang kamar Guyan dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Saya melihat seekor kupu-kupu tergeletak di luar jendela pada suatu. Clivia. Hati Mei Sui menegang, oh tidak, bagaimana mungkin kupu-kupu Clivia ada di sini? His itu benar. Mei Sui tiba-tiba menarik napas dingin, dia ingat. Ketika saya melapor kepada guru saya tentang hubungan antara Deng Feng dan gerbang Xuanwu. Majikanku berkata bahwa dia akan mengirim Clivia untuk melindungi Leng Ling'er jika terjadi kecelakaan. Namun dia melupakan ini sejenak karena perintah penjagaan Guyan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tahu bagaimana aku harus menjelaskannya? Karena perintah tuannya adalah untuk melindungi Guyan, tetapi Guyan memintanya untuk melindungi Nona Ling'er. Tahu. Mei Sui mengangguk dengan ekspresi muram. Karena dia di sini, apakah itu berarti pihak lain juga ada di sini? Memikirkan hal ini, sosoknya menghilang dari mobil. Guyan tersenyum tipis. Clivia. Dia adalah bawahan yang setia dan tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang Leng Qingqiu sampai kematiannya. Singkatnya, bawahan yang setia adalah bawahan yang baik. Guyan menyalakan mobil dan pergi, meninggalkan pekerjaan menjelaskan kepada Mei Sui. Setelah alduring percakapan barusan, Guyan sudah tahu bahwa Leng Qingqiu sudah memberitahu semua anggota organisasi Ye tentang identitasnya sebagai suaminya di dunia sekuler. Oh, aku tidak menyangka akan seberani ini. Apakah ini pengumuman resmi? Senyum bahagia muncul di wajah Guyan. Hehehe, kembali dan lihat Qingqiu. Tidak ada yang bisa dilakukan baru-baru ini, tunggu saja sampai alurnya berkembang. Manfaatkan sekarang untuk menghabiskan waktu bersama Qingqiu. Lagi pula, kita akan sibuk nanti. Setiap kali Guyan memikirkan orang-orang yang berhubungan dengan protagonis Xiaolin dalam novel aslinya, dia merasa sakit kepala. Bukan hanya protagonis itu sendiri, tetapi semua orang juga memiliki peluang mereka sendiri. Setiap orang adalah protagonis di dunia manapun. Sangat sulit bagi Qingqiu dari keluarga kami.
Dia harus berurusan dengan begitu banyak orang mesum sendirian. Tapi itu tidak masalah. Kali ini aku juga akan bersamamu. Hehehe, aku sangat menantikan saat ketika King Qiu menemukan apa yang telah aku lakukan. Kemudian dia tampak terkejut. Apa? Lalu, apakah kamu akan begitu tersentuh sehingga kamu akan berbaring di pelukannya dan menangis mengatakan, aku paling mencintaimu sayangku. Aku sangat menantikannya. Guyan menunjukkan ekspresi penuh harap di wajahnya. Di sebuah kamar di sebuah komunitas tertentu. Seorang pria duduk bersila di tempat tidur dan di belakangnya ada seorang pria tua dengan tangan di punggung pria itu, energi batinnya melonjak. Ya. Wajah Deng Feng terdistorsi dan rasa sakit di tubuhnya membuatnya berteriak. Tunggu sebentar, ini satu-satunya cara bagimu untuk berubah. Pikirkan tentang orang yang ingin kamu lindungi, Deng Feng. Pemimpin Sekte Xuanwu memarahi dan terus membersihkan meridian pihak lain. Saat dia membuka blokir, dia merasa senang. Ya, dia merasakannya. Ini adalah energi Xuanwu. Deng Feng adalah pria takdir. Ketika Deng Feng mendengar ini, hatinya yang hampir runtuh seolah memikirkan sesuatu. Sosok itu muncul di benaknya. Orang lain itu mengulurkan tangan membantunya ketika dia berada di momen yang paling memalukan. Dan hanya orang lain itu yang bersedia membantuku dan bahkan berbicara denganku. Orang itu adalah orang yang ingin aku lindungi. Betul sekali. Orang yang ingin kulindungi. Teman sekelas Ling Er, teman sekelas Ling Er. Baik. Deng Feng berteriak dengan keras bas. Sebuah cahaya hijau tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Tabrakan. Angin kencang menerbangkan panci dan wajan di dalam ruangan. Pemimpin Sekte Xuanwu dengan cepat menatap Deng Feng. Dia terengah-engah berat tetapi tato Xuanwu telah tumbuh di punggungnya. Dia terkejut bayangan Xuanwu. Selesai. Deng Feng, kamu sudah memasuki ranah prajurit kelas 2 dalam satu gerakan. Pemimpin Sekte Xuanwu berteriak kaget. Destiny's Child. Apakah ini bakat Destiny's Child? Hanya dengan melepaskan kekuatan Xuanwu Qi untuk pihak lain, dia dapat dipromosikan langsung menjadi prajurit kelas 2. Seorang prajurit kelas 2 berusia 18 tahun ada harapan untuk kebangkitan Sekte Xuanwu kita. Deng Feng juga sangat terkejut dia mengepalkan tinjunya. Apakah ini kekuatan? Sosok yang menemani Leng Linger terlintas dalam benaknya. Ini dapat dipelajari dari percakapan antara Linger dan Bai Qionglan. Nama pihak lain adalah Guyan. Guyan. Sekarang aku punya modal untuk melindungi Linger. Aku tidak akan lagi merasa rendah diri di depanmu. Tunggu saja dan lihat. Di bawah persaingan yang adil, Linger pasti akan memilihku. Karena kau dan aku tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Tianye Pharmaceutical. Di kantor presiden. Shen Wan'er sedang dalam suasana hati yang baik baru-baru ini karena dia tidak hanya menemukan mitra baru untuk jamuan makan terakhir. Selain itu, Xiao Lin, pengawal itu, juga memberinya keuntungan tak terduga. Dia melihat produk-produk kecantikan di tangannya yang dibuat oleh bawahannya sesuai dengan resep yang diberikan oleh Xiao Lin. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Xiao Lin Yo benar-benar memberiku kejutan besar. Shen Wan'er bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Lin benar-benar memiliki resep ajaib dan memberikannya langsung kepadanya. Setelah percobaan, resep ini ternyata sangat efektif. Ini membuatnya merasa sedikit penasaran tentang pihak lain. Dia sangat kuat dan juga bisa memberinya resep kecantikan yang belum pernah dilihat di pasaran. Siapa pihak lainnya? Sejujurnya, Shen Wan'er sudah mulai penasaran dengan pihak lain. Guyan meninggalkanku, tetapi Xiao Lin datang dengan resep yang bisa membuat Tianye Medicine lebih kuat. Mungkinkah ini kompensasi Tuhan untukku? Bab 118 aku akan membawanya. Keluarga Leng. Leng Qingqiu memutar pulpen dengan bosan sambil melihat keluar jendela dengan mata terbuka. Begitu banyak makhluk hidup. Leng Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri dengan cahaya redup di matanya. Sejak dia mempraktikkan sihir jahat ini, dia dapat melihat esensi kehidupan dari serangkaian makhluk. Sederhananya, esensi kehidupan adalah nilai kehidupan lawan. Contohnya, pemandangan yang dia lihat di luar jendela adalah pemandangan gelap gulita dengan banyak benda memancarkan cahaya hijau. Benda-benda lampu hijau ini agak buram, tetapi Leng Qingqiu motamuti menebak apa benda itu. Dan sejak dia belajar dari Yan Huang alasan mengapa keluarganya dihancurkan, dia kurang lebih memahami kengerian malam. Sebagai contoh, mata Leng Qingqiu berkedip dan belati yang memancarkan kabut hitam aneh berada di tangannya. Dia memegang belati itu dan mengarahkannya ke esensi kehidupan yang tampak seperti pohon besar di luar jendela. Dengan lembut menarik garis di kehampaan. Buswo. Sumber kehidupan yang tampak seperti pohon besar menghilang dengan cepat setelah ditebang dan pada kenyataannya. Pohon besar yang berdiri di pinggir jalan sekarang layu dan membusuk dengan cepat seolah-olah semua kehidupannya telah tersedot keluar darinya. Leng Qingqiu merasakan sebagian vitalitas terserap ke dalam tubuhnya dan dia menekuk bibirnya. Ada kilatan cahaya di matanya dan pohon itu langsung kembali ke penampilannya semula. Selain menyerap vitalitas, dia juga dapat mengembalikan kehidupan dan tampaknya ini hanyalah bagian dari kemampuannya saat ini. Energi yang disediakan oleh tumbuhan dan hewan terlalu sedikit. Seperti yang diharapkan dia masih perlu menyerap jiwa prajurit agar dia bisa merasakan sesuatu. Tentu saja dia bukanlah seseorang yang membunuh orang yang tidak bersalah secara membabi buta dan dia hanya akan menyerap jiwa musuh-musuhnya dari masa lalu.
Setelah mengatakan itu, Leng Qingqiu meletakkan belati di atas meja dan berbaring di atasnya, memutar belati itu. Ekspresinya sangat bertentangan. Cara dia berlatih jelas bukan cara seorang pejuang yang baik. Orang ini jelas seorang pejuang sihir Guyan. Jika dia tahu identitas aslinya, dia mungkin akan terlalu takut untuk mendekatinya lagi, kan? Mengapa? Leng Qingqiu melirik pena fountain itu. Bahkan, bukan hanya hewan dan tumbuhan. Bahkan benda mati seperti pena fountain. Dia dengan lembut mengarahkan belati ke sumber kehidupan berbentuk pena hijau. Bang! Pada kenyataannya, pulpen itu langsung lapuk menjadi bubuk. Leng Qingqiu meniup bedak itu keluar jendela. Seluruh orang tidak baik lagi kemampuan ini. Jika Guyan tahu, apa yang akan dia pikirkan apakah menurutmu aku monster? Pikiran Leng Qingqiu sedang kacau. Dia merasa bahwa setiap orang normal akan sangat ketakutan setelah melihat sihir jahatnya sehingga mereka tidak akan berani mendekatinya lagi kan? Tepat ketika Leng Qingqiu yuyu. Detik berikutnya. Qingqiu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidur sepagi ini? Kamu benar-benar tidak tidur nyenyak kemarin. Sebuah suara khawatir terdengar. Leng Qingqiu tertegun, oh tidak. Karena pikirannya terlalu bingung, dia tidak merasakan Guyan. Belati itu masih di tanganku. Dia buru-buru mencoba menyimpan belati itu. Hasil. Mengapa kamu masih memegang belati Qingqiu? Ini terlalu berbahaya bagimu untuk melakukan ini. Guyan mengulurkan tangannya dan mencoba mengambil belati dari tangan Leng Qingqiu. Del. Leng Qingqiu terkejut dan berdiri dengan cepat. Belati ini adalah Ye. Ia hanya mengenalinya sebagai tuannya. Jika disentuh ringan oleh orang luar, vitalitasnya akan terkuras habis. Dia berkata dia tidak akan membiarkan Guyan menyentuhnya apapun yang terjadi, jadi dia memegangnya erat-erat dan mundur ke sudut. Jauhi aku. Guyan melihat adegan ini dan perlahan memasang tanda tanya. Tunggu sebentar, belum lagi belati itu terlihat familiar. Qingqiu memegang belati itu dan mundur ke samping. Dengan ekspresi sangat panik. Tampilan ini, kamu hanya ingin bunuh diri. Guyan berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Leng Qingqiu sangat mengagumi cara berpikir Guyan. Jadi, bisakah kamu menyimpan belati itu? Kamu membuatku merasa ingin melakukan sesuatu padamu dan kamu tidak akan pernah mematuhiku. Setelah banyak bujukan, Guyan akhirnya membiarkan Leng Qingqiu duduk kembali di kursi. Hanya atas permintaan kuat Leng Qingqiu lah dia memindahkan kursi dan duduk di bawah rak buku yang sangat jauh dari Leng Qingqiu. Meski begitu, Leng Qingqiu masih memegang erat belati itu. Leng Qingqiu juga tahu bahwa aneh baginya untuk memegang belati seperti ini. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa begitu saja mengambil kembali belati itu di depan Guyan. Terlebih lagi belati ini memang terlalu berbahaya, jika Guyan secara tidak sengaja menyentuhnya dia akan celaka. Jadi dia batuk ringan, jangan khawatir tentang itu. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Leng Qingqiu menyesal setelah dia selesai mengatakan bahwa memang normal bagi Guyan untuk kembali menemuinya setelah mengirim Ling'er pergi. Sial, pikiran yang lain terlalu bingung sekarang. Mengapa aku kembali untuk menemuimu, Qingqiu? Guyan sedikit bingung, dia melihat Qingqiu yang begitu gugup, lalu melihat belati di tangan orang lain. Untuk sesaat. Desis. Guyan menghirup udara dingin. Dia tiba-tiba berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Leng Qingqiu merasakan gerakan itu dan segera menyembunyikan belati di belakangnya. Ada apa, mengapa Guyan tiba-tiba begitu bersemangat? Baik. Guyan duduk kembali, dia melihat ekspresi gugup Leng Qingqiu dan kemudian pada belati yang tersembunyi di belakang punggungnya. Sebuah tebakanmu, This Could It Be the Night dalam novel aslinya. Leng Qingqiu dalam novel aslinya mengandalkan belati ini untuk tumbuh ke puncak Grandmaster. Salah satu metode kultivasi sangat kejam dan mengharuskan seseorang untuk menghisap kekuatan hidup orang lain untuk berkultivasi. Jika jiwa diserap secara langsung, efeknya akan berlipat ganda. Dalam novel aslinya Leng Qingqiu membantai dan menyerap puluhan ribu orang. Dan juga menyerap karakter utama termasuk kelompok protagonis. Baru setelah itulah dia berhasil menembus puncak Grandmaster. Dan efeknya tidak berhenti sampai di situ. Belati ini adalah mimpi buruk seluruh dunia. Guyan memikirkan kemungkinan lain novel aslinya tidak menjelaskan mengapa keluarga Leng dimusnahkan. Tapi Guyan melihat adegan ini, dia sepertinya mengerti sesuatu. Pasti karena Ye muncul di keluarga Leng tahun itu. Itulah mengapa begitu banyak kekuatan di dunia seni bela diri kuno datang untuk mengepungnya. Karena malam terlalu berbahaya, itu adalah senjata ajaib yang akan menyebabkan kehancuran dunia. Dilihat dari situasi Leng Qingqiu, tampaknya dia sudah menguasai kendali malam dengan sangat terampil. Toh, tidak ada ketidaknyamanan. Jadi, kamu sedang latihan? Oh, ya, Yan Huang sudah terbunuh, dan jiwanya kemungkinan besar telah diserap oleh Leng Qingqiu. Guyan berpikir banyak dalam benaknya dengan cepat. Jadi, meskipun dia tidak menjadi jahat, dia akhirnya mengikuti naskah aslinya dan memulai perjalanan menyerap kultivasi manusia. Meskipun ini adalah naskah yang sudah ditetapkan, tidak ada yang salah dengan itu. Tujuan awal saya hanyalah untuk membuat Leng Qingqiu lebih kuat dan melindungi saya. Kan ada poin yang sangat penting di sini yang juga bisa dikatakan sebagai efek samping terbesar dari belati yang menjadi lebih kuat. Yaitu saat belati menyerap lebih banyak jiwa.
Kemudian keadaan mental tuan rumah akan menjadi semakin maniak dan kemudian dia bahkan akan dapat mendengar ratapan jiwa orang yang diserap. Itu menyiksa tuan rumah dalam pikirannya setiap menit dan setiap detik. Dalam novel aslinya, Leng Qingqiu mampu menahan efek samping ini berkat kekuatan batinnya yang kuat dan latihannya dalam Bing Xinjue. Namun pada saat itu pihak lain sebenarnya sudah berpikir untuk mati karena Xiaolin adalah satu-satunya target balas dendam. Itulah mengapa pada akhirnya dia memilih untuk mati bersama para protagonis. Siksaan jangka panjang dari kutukan dan tekanan balas dendam yang tak terbayangkan telah menghancurkan semangat Leng Qingqiu. Dia hanya ingin membunuh semua musuhnya dan kemudian mati. Apakah akan seperti ini dalam kehidupan ini? Keheningan Gu Yan sangat memekakkan telinga. Leng Qingqiu tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat karena tidak tahu apa yang dipikirkan Gu Yan. Dia baru saja akan berbicara. Gu Yan berdiri melihat Leng Qingqiu tampak sedikit bingung. Orang lain datang dan memeluk Leng Qingqiu erat-erat di lengannya. Leng Qingqiu merasakan pelukan hangat itu dan tertegun sejenak. Gu Yan. Dia sepertinya bisa merasakan kebingungan dan rasa sakit di hati Gu Yan. Kenapa sakit apa yang terjadi? Gu Yan, ada apa denganmu? Leng Qingqiu ingin memeluk orang lain tetapi dia memegang Ye di tangannya jadi dia tidak bisa melakukan itu. Karena begitu belati menyentuh Gu Yan vitalitas lawan akan terkuras. Tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba ingin melakukan ini. Gu Yan memeluk Leng Qingqiu dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tegas. Menjadi seperti novel aslinya. Aku tidak mau itu, aku tidak ingin Leng Qingqiu menjadi bukan manusia atau hantu. Pikiran Gu Yan berangsur-angsur terbuka. Mengapa dia tidak memikirkannya lebih? Saya punya latar belakang dan sistem sendiri. Saya sudah berpikir untuk memerintah pasukan Leng Qingqiu di kehidupan saya sebelumnya, jadi mengapa tidak melakukannya dengan lebih tegas? Karena malam adalah musuh seluruh dunia. Karena Leng Qingqiu ingin membalas dendam pada orang-orang saat itu. Karena menurut alur cerita, dunia seni bela diri kuno akan dikenal dunia dan semua kekuatan akan pergi ke dunia sekuler. Jadi, yang harus kita lakukan hanyalah menciptakan malam lain. Biarkan malam lain menarik perhatian semua orang, biarkan malam lain menyelesaikan balas dendam. Betul sekali. Gu Yan memeluk Leng Qingqiu erat-erat dalam kehidupan ini. Aku akan menanggung semua bebanmu. Dan kamu. Gu Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat tegas. Kata-kata penulis. Bab kehidupan sehari-hari dari volume pertama berakhir di sini dan sekarang kita akan memasuki alur cerita utama dari seluruh buku. Akhirnya, mohon diingat bahwa nama buku ini dimulai dengan villain. Mohon diingat ini. Bab 119 Cara Mendapatkan Malam. Dalam studi, setelah pelukan singkat, Gu Yan melepaskan Leng Qingqiu dan berkata dengan lembut. Maaf, aku hanya sedikit lelah belakangan ini, jadi aku ingin memelukmu seperti ini. Dia menatap wajah kecil Leng Qingqiu yang menunjukkan ekspresi agak khawatir dan pikirannya menjadi lebih kuat. Benarkah begitu? Leng Qingqiu sedikit terkejut ya. Gu Yan awalnya adalah putra sulung dari keluarga Gu dan selalu menjalani kehidupan mewah. Tetapi sekarang dia harus melakukan perjalanan jauh dan luas untuknya dan Linger. Dia bahkan harus bangun pagi untuk memasak untuk mereka dan mengantar Linger ke sekolah. Lalu ada masalah pertemuan tahunan keluarga Gu. Tujuan Gu Yan mengunjungi kakek nenek Gu pasti untuk pertemuan tahunan. Aku sudah sangat lelah. Namun, dia masih kembali ke keluarga Leng. Aku yakin Gu Yan pasti sangat lelah baik secara fisik maupun mental. Sama seperti aku yang setiap hari memikirkan balas dendam. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu tidak lagi ragu dan meletakkan belati di atas meja. Kemudian dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepala Gu Yan. Gu Yan tertegun Qingqiu. Detik berikutnya Leng Qingqiu berkata dengan nada yang tidak wajar. Aku hanya menghiburmu, ibuku sudah menghiburku seperti ini sejak aku kecil. Jangan salah paham. Oke, hanya ada 10 detik tersisa sebelum berakhir. Suara di ruang kerja berangsur-angsur menghilang. Leng Qingqiu membelai kepala Gu Yan dan yang terakhir menikmati ketenangan saat itu. 1 menit kemudian, Leng Qingqiu segera melepaskan belati itu dan melemparkannya ke dalam laci meja. Jantung kecil itu berdebar-debar. Sialan, aku melakukan ini tanpa sadar. Aku harap Gu Yan tidak salah paham apapun. Tentu saja aku tidak melakukan apapun, aku hanya menghiburnya. Sambil memikirkan ini dalam hatinya, Gu Yan menatap Leng Qingqiu yang memiliki ekspresi kusut dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang lain. Dia tersenyum dan berkata, oke Qingqiu, aku akan membeli bahan-bahan untuk makan siang. Kamu tetap di rumah dan menjaga rumah dengan baik. Leng Qingqiu menghela napas lega ketika mendengar ini. Dia akhirnya pergi dan bisa membawa Knight kembali. Oh, tolong pergi, aku ingin membaca buku. Gu Yan melirik laci berisi Knight dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia mengangguk dan menghela nafas tanpa daya betapa tidak berperasaannya. Xiao Qingqing, kamu tadi mencoba menghibur Kamu enyah dari sini. Klik. Gu Yan berlari keluar dan menutup pintu. Leng Qingqiu ditinggalkan dengan wajah penuh malu dan marah. Brengsek bajingan, dia benar-benar mengubah namanya lagi untukku. Namun, setelah merasa malu dan marah, Leng Qingqiu masih merasa sedikit takut. Untungnya, Gu Yan tidak menyentuh belatinya, jika tidak. Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya dan bergegas ke meja untuk mengembalikan belati itu. Di dalam mobil mewah di luar keluarga Leng. Lao Gao sedang duduk di kursi pengemudi. Dia sudah menunggu di sini sejak pagi.
Ekspresi Gu Yan tenang saat dia bergumam dalam hati. Sistem bagaimana saya bisa mendapatkan senjata ajaib bernama malam? Tuan itu milik Leng Qingqiu. Itu bukan tindakan cinta sejati jika Anda mengambil barang orang lain. Gu Yan terdiam. Saat itu sudah sangat larut. Aku bertanya padamu dengan serius. Kamu tahu betapa buruknya jika Qingqiu terus menyerap jiwa para pejuang untuk berkultivasi, kan? Oh, host, akhirnya kamu bereaksi. Sistem ini sangat terharu. Lalu aku akan memberitahumu kamu hanya perlu. Beberapa menit kemudian, Gu Yan mengerti segalanya tetapi dia tidak menyangka bahwa prasyarat untuk mengambil belati adalah melakukan hal itu. Gu Yan menghela nafas ringan, tapi tidak masalah, lagi pula itu bertepatan dengan idenya. Setelah memilah-milah pikirannya, sebuah rencana kasar muncul di benak Gu Yan. Lalu langkah selanjutnya adalah menunggu kesempatan. Memikirkan hal ini, Gu Yan berkata kepada Lao Gao dengan nada berat. Lao Gao, yang terakhir sudah memperhatikan suasana serius Gu Yan barusan. Jadi dia menggenggam setir dengan erat dan siap membawa Gu Yan ke tempat yang dia inginkan segera. Ke pasar. Mulut Lao Gao berkedut. Oke Tuan Muda. Hei, apa yang kupikirkan Tuan Muda tetaplah Tuan Muda. Selain itu pihak lain. SMA Jiang Hai. Seorang pria bertutup mata mengenakan jubah oranye dan kuning serta rambutnya diikat berdiri di bawah pohon. Dia merasakan kedatangan Mei Sue dan bertanya dengan nada yang sedikit tidak ramah. Mei Sue Wai, mengapa kamu bersama pria itu? Mengapa kamu memberitahunya tentang Suan Wumen? Pria ini seharusnya hanya orang biasa di dunia sekuler, kan? Apakah Master tahu Mei Sue sudah memikirkan tindakan balasan ketika dia mendengar ini, jadi dia berkata dengan tenang, Clivia Yu, kamu tidak perlu begitu agresif. Adalah perintah Master bahwa aku melindungi Gu Yan. Clivia terkejut. Perintah Tuan. Niat membunuh di dalam hatinya berkurang banyak sesaat, tetapi dia bertanya lagi, tetapi kamu telah menunggu di sisi Nona Lingel. Mei Sue berkata tanpa ragu sedikit pun karena Grandmaster di samping Gu Yan menemukan saya harus muncul di depan Gu Yan. Adapun mengapa saya akan melindungi Nona Lingel, itu karena Mei Sue menatap Jun Silan dengan serius. Ini adalah Gu Yan memohon padaku untuk melindungi Nona Lingel. Setelah kupikir-pikir, aku menemukan bahwa melindungi Lingel memang hal terpenting saat ini. Selama ini, aku tidak mengungkapkan informasi apapun tentang guru. Aku baru saja mengatakan bahwa ada makhluk misterius yang tidak ingin kamu terluka. Setelah mendengar ini, Clivia kurang lebih mengerti. Grandmaster adalah alam das. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Gu Yan, seorang tuan muda dari dunia sekuler, ternyata memiliki penjaga master di sisinya. Sepertinya dia bisa melihat keterkejutan di hati Clivia. Mei Sue berkata dengan tenang, mengapa menurutmu Tuan ingin mengambil keluarga Gu? Bab 120 setengah bulan kemudian, Leng Qingqiu secara bertahap menjadi orang yang tidak berguna. Begitu kata-kata ini keluar, Clivia terdiam dan berkata iya. Jika keluarga Gu hanyalah keluarga kecil, Nyonya mungkin tidak akan mencari suami di dunia sekuler. Sayangnya, Tuan telah berkorban terlalu banyak untuk rencana itu. Seharusnya dia membiarkan Bai Lian merayu pria seperti itu. Tuan itu layak menjadi tuan apakah karena dia tidak ingin bawahannya menderita kesulitan ini sehingga dia naik sendiri. Tuan, Anda benar-benar mencintai kami. Mei Sue tidak tahu apa yang dipikirkan Clivia, tetapi yang paling penting adalah dia tidak bisa membiarkan pihak lain melaporkan masalah ini kepada tuannya. Lagi pula, misinya saat itu sebenarnya adalah untuk melindungi Gu Yan. Tentu saja, detik berikutnya Clivia bertanya, apakah Tuan tahu tentang ini? Apakah dia tahu bahwa kamu tidak melindungi Gu Yan, tetapi pergi untuk melindungi Nona Lingel? Saat dia berbicara, Jun Zilan membuka kipas lipatnya dan berkata dengan bangga, apalagi yang lain, dengan saya menjaga Nona Lingel. Keselamatannya pasti akan terjamin. Mei Sue menggelengkan kepalanya. Tuan tidak tahu tentang masalah ini, tetapi aku juga berharap kamu tidak memberitahu siapapun. Apa Tuan tidak tahu? Clivia tertegun dan hendak mengatakan sesuatu. Mei Sue melanjutkan, guru memintaku untuk melindungi Gu Yan hanya karena dia khawatir Gu Yan akan mati. Tetapi dia memiliki seorang guru pendekar yang melindunginya, jadi dia tidak membutuhkan pendekar bawaan seperti kita. Tetapi Nona Lingel berbeda. Meslinger adalah saudara kandung dari sang guru. Sejujurnya, hanya kamu yang bersamanya, jadi aku tidak terlalu tenang. Orang-orang lainnya sibuk dengan tugas mereka sendiri dan tidak punya waktu luang, jadi aku pikir melindungi Nona Lingel jauh lebih penting. Satu-satunya anggota keluarga Master Tan yang melindungi seseorang yang memiliki master di sisinya. Misalnya, jika Gu Yana seorang manusia biasa di dunia sekuler meninggal, tuannya tidak akan peduli sama sekali. Tetapi, jika Nona Lingel meninggal maka semuanya akan berakhir setidaknya menurutku tuannya akan sangat terpukul saat itu. Jika Anda memberitahu Tuan tentang ini, dia pasti akan membiarkan saya melindungi Gu Yan lagi, tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Nona Lingel. Apa Anda sanggup melakukan tugas ini? Tuan meminta Anda melindungi Nona Lingel karena dia percaya pada kemampuan Anda. Namun sekarang situasinya sedang bergejolak. Sekte Xuanwu telah memilih teman sekelas Nona Lingel sebagai pewaris. Apakah ini kebetulan atau rencana yang sudah dipikirkan matang-matang? Apakah Anda berani bertaruh bahwa Anda dapat menangani semuanya? Belum lagi menurut penyelidikan saya, sahabat Nona Lingel adalah putri sulung dari keluarga Bai. Dan saudaranya adalah master paling berbakat di Departemen Prajurit. Jika Departemen Prajurit mengetahui bahwa Nona Lingel memiliki hubungan apapun dengan kita
Ketika sampai pada hal ini, Clivia sudah sedikit berkonflik setelah mendengar apa yang dikatakan Mei Sue. Jika banyak pasukan menyerang bersama, sepertinya dia sendiri tidak akan mampu melindungi Nona Linga. Lagi pula, dia juga punya idenya sendiri. Jika dia memberitahu majikannya bahwa dia mungkin tidak dapat menanganinya sendiri, maka kepercayaan dan kesukaan majikannya terhadapnya akan berkurang. Jangan lakukan itu. Wajah Clivia menjadi pucat. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Kamu benar, aku setuju denganmu. Namun, aku tidak menyangka bahwa pria dari dunia sekuler itu tahu bagaimana melindungi Nona Linga. Ini membuatku sedikit bingung tentang dia. Mei Sue merasa lega ketika melihat adegan ini. Akhirnya aku berhasil membodohinya. Guyan, kali ini aku menyelamatkanmu lagi. Jika tuanmu tahu identitas aslimu, dia mungkin akan memerintahkanmu untuk segera dibunuh. Ketika Mei Sue memikirkan tuannya, dia merasa sangat tertekan. Untuk mencapai rencananya, sang guru berpura-pura jatuh cinta pada pria itu. Oh tuan, jangan khawatir, kami bawahanmu akan menjadi lebih kuat secepat mungkin dan membantumu mengambil alih keluargaku. Waktu berlalu perlahan setengah bulan kemudian. Sambil menunggu plot terungkap, Guyan selalu tinggal di keluarga Leng dan jatuh cinta pada Leng Qingqiu. 3 kali sehari makanan disiapkan dengan saksama dan pijat bahu adalah hal yang biasa. Hanya dalam waktu setengah bulan, Leng Qingqiu sudah terbiasa memiliki Guyan di rumah. Seperti sekarang di sofa. Guyana. Leng Qingqiu sedang berbaring di sofa dengan piyama beruang teddy-nya sambil menggoyangkan kaki kecilnya dan membuka mulutnya. Oke, kami mau makan buah, kan? Guyan datang mengenakan celemek mengambil buah anggur dengan tusuk gigi dan menyuapkannya ke mulut Leng Qingqiu. Enak. Itu diterbangkan kembali secara khusus. Guyan menekuk sudut mulutnya, lalu berjalan ke samping untuk membersihkan diri. Setelah hidup bersama selama setengah bulan, hubungan antara keduanya tampak berangsur-angsur memanas. Suhu naik ke titik di mana Leng Qingqiu sepertinya telah melupakan sesuatu yang penting. Rasanya enak, saya akan beli lagi lain waktu. Ekspresi Leng Qingqiu tiba-tiba berubah saat dia sedang makan. Sudah berapa lama sejak terakhir kali saya mengadakan pertemuan atau kegiatan organisasi? Leng Qingqiu berkeringat dingin ketika memikirkan hal ini. Sudah berakhir. Karena Guyan dengan telaten merawatnya selama setengah bulan terakhir. Dia hampir merasa sangat nyaman hingga menjadi parasit dan tidak ingin melakukan apapun. Dan karena dia selalu bersama Guyan, dia tidak punya waktu untuk menyelinap keluar dan menjadi raja malam. Ekspresi Leng Qingqiu sedikit berat. Dia bahkan berhenti pergi ke ruang belajar tempat dia biasa tinggal dan kemajuan belajarnya tertinggal jauh. Dia menutupi wajahnya dan jatuh ke dalam keraguan diri yang mendalam. Apakah ini juga rencanamu, Guyan? Untuk mencegahku mengambil alih keluargamu, kau ingin mengubahku menjadi orang yang tidak berguna. Kamu istirahat. Leng Qingqiu akhirnya sadar dan tahu apa yang harus dia lakukan. Itulah yang harus dia lakukan sekarang. Betul. Kamu tidak bisa lagi merayuku. Leng Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri tepat ketika dia akan bangun. Guyan berjalan mendekat dengan ekspresi ramah di wajahnya. Qingqiu Don Mo Phoenix adalah pijat kesehatan yang dapat mengeruk meridian. Pijat. Leng Qingqiu terkejut dan merasa sedikit bertentangan. Nono Leng Qingqiu benar-benar terlalu malas. Apakah karena tempat yang nyaman dan lembut membuatmu begitu dekaden? Dia menarik napas dalam-dalam. Aku menolak. Kata-kata itu belum selesai. Guyan kemudian meletakkan tangannya di tulang belakang lumbar orang lain. Leng Qingqiu berbaring di sofa dan tidak bisa bergerak. Sudahlah, mari kita tekan dulu. Setengah jam kemudian, Leng Qingqiu duduk di sofa dengan wajah memerah. Dia meregangkan pinggangnya dan berkata, lumayan. Teknik Guyan benar-benar nyaman, aku tidak tahu dari mana dia mempelajarinya. Namun, aku harus melakukan pekerjaan serius selanjutnya. Jika saya terus menikmati kesenangan hidup, itu akan memengaruhi kemampuan saya untuk menilai banyak hal. Baiklah, sekarang waktunya untuk belajar di ruang belajar. Apapun yang ingin Guyan lakukan selanjutnya, aku tidak bisa. Baru saja memikirkan ini, sniff. Leng Qingqiu sepertinya mencium sesuatu yang manis dan tanpa sadar dia melihat ke arah dapur. Kemudian esensi kehidupan Guyan datang dengan membawa sepiring makan malam. Ketika Guyan melihat Leng Qingqiu yang telah pulih, dia berjalan mendekat dengan sepiring makanan di tangannya sambil tersenyum. Di atasnya ada puding karamel yang dibuat dengan keterampilan memasak tingkat dewa. Dan bahan-bahan yang digunakan semuanya adalah bahan-bahan berkualitas tinggi yang dibeli dari sistem. Guyan duduk di sebelah Leng Qingqiu dan menyuapinya sesendok teh. Qingqiu tis adalah minum teh sore ini, buka mulutmu. Ini sebenarnya puding sialan, ini favoritku. Apakah ini juga salah satu rencanamu? Leng Qingqiu terkejut dan tidak percaya bahwa Guyan selalu dapat menemukan kelemahannya. Sialan jika itu masalahnya, puding itu tidak boleh disia-siakan. Jadi Guyan memulai pekerjaan memberi makan hari ini. Mitra cinta murni sangat puas poin plus 600. Objek cinta murni sangat puas poin plus 1000. Objek cinta murni. Mendengarkan perintah sistem di benaknya, sudut mulut Guyan sedikit terangkat. Sangat bagus, selama Qingqiu menyukainya dan setengah bulan sudah cukup sekarang. Alur cerita akan segera dimulai. Ada sedikit petunjuk yang tidak dapat dijelaskan di mata Guyan. Kita akan sibuk selanjutnya. Bab 121 capung yang terbang rendah di atas air menahan Leng Qingqiu.
Keluarga Leng malam itu. Ruang keluarga. Berita hangat terbaru sedang disiarkan di TV. Ya, kematian ayahku membuatku sangat sedih, tetapi tidak masalah. Sebelum dia meninggal, ayahku menyuruhku untuk mewarisi grup Yansing dengan baik. Untuknya aku akan berusaha sebaik mungkin. Di depan kamera, putra angkat Yan Huang, Long Zaitian, mengungkapkan kerinduannya pada mendiang ayahnya dengan air mata dan ingus. Klik-klik. Kamera merekam dengan panik. Saya percaya bahwa sebentar lagi berita tentang Long Zaitian mewarisi grup Yansing akan menjadi topik hangat di halaman depan. Gu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk sudut mulutnya saat dia melihat Long Zaitian menangis terseduh-seduh di TV. Baiklah, waktunya pergi mencarinya. Raja Istana Neraka harus digenggam erat di tangan seseorang, terutama karena Long Zaitian memiliki naga ki yang dapat membantu orang berlatih. Zanyu Gui, apakah ini putra dari penyelenggara pesta sebelumnya? Leng Linger sedang makan keripik kentang sambil melihat pria di TV dengan ketakutan yang masih tersisa. Adegan ini membawa pikirannya kembali ke perjamuan lebih dari 10 hari yang lalu ketika tiba-tiba ada berita bahwa tuan rumah perjamuan telah meninggal. Menyebabkan banyak kepanikan. Gu Yan mengangguk dan berkata itu benar, bos grup Yansing sudah mati dan tubuhnya telah dikuburkan. Putra angkatnya, Long Zaitian, telah mewarisi grup Yansing. Tapi itu tidak masalah, bagaimanapun mitra utama yang telah bekerja sama dengan grup Gujia kita adalah Long Zaitian. Ketua sebelumnya sudah lama berhenti peduli dengan kelompok itu dan semuanya ditangani oleh Long Zaitian. Mendengar ini, Leng Qingqiu yang duduk di sebelah Gu Yan dan tidak berniat untuk menyela, justru merasa lega. Sepertinya Gu Yan tidak peduli apakah penguasa istana Yama hidup atau mati. Kenapa aku harus berpikir begitu? Aku tidak membalas dendam untuk Gu Yan. Kenapa kita harus mempertimbangkan perasaannya? Pikirkan ini. Leng Qingqiu bertanya dengan tenang, apakah sesuatu terjadi di perjamuan. Mendengar ini, Leng Linger menyadari bahwa Leng Qingqiu belum tahu tentang ini, jadi dia berkata dengan ketakutan yang masih ada, sister, kau tidak tahu situasinya saat itu. Kami seharusnya selesai bernyanyi setelah Zayu Gu naik ke atas panggung. Setelah beberapa saat, Long Zaitian menyeret si brengsek Gu keluar dengan panik. Setelah beberapa lama, muncul berita bahwa ketua Yan telah meninggal. Aula perjamuan itu kacau balau, tetapi Zayu Gu menyuruhku untuk tidak memberitahumu, saudari, jadi kamu tidak tahu. Oh ya, Zayu Gu juga menyanyikan lagu baru untukmu, saudari, judulnya Light Years Away. Leng Linger menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia langsung mengeluarkan ponsel yang tersembunyi di sakunya dan memutar rekaman Light Years Away. Gu Yan melirik orang lain itu dan terdiam. Apakah kakak ipar ini tidak terlalu pintar? Leng Qingqiu secara alami tahu apa yang terjadi di perjamuan. Dia bahkan telah mendengarkan setengah dari lagu Light Years Away secara langsung. Ketika dia menemukan bahwa jawabannya tidak jauh berbeda dari apa yang dia ketahui, Leng Qingqiu menghela napas lega dan menatap Leng Linger dengan wajah ramah. Dia tertawa, Solinger, dari mana kamu mendapatkan telepon ini? Ah. Leng Linger tertegun di tempat dan kemudian buru-buru mematikan musik dan kemudian menyembunyikan telepon di belakangnya. Tidak, kakak, dengarkan penjelasanku. Sudah berakhir, bagaimana bisa aku tiba-tiba lupa tentang ini? Ponsel ini masih belum bersih. Tepat ketika Leng Qingqiu hendak meminta Leng Linger untuk menyerahkan teleponnya dengan patuh, Gu Yan menghentikan orang lain dan terbatuk ringan. Qingqiu, anak itu sudah dewasa, sangat mudah memiliki telepon seluler. Anda dapat menghubungi saya jika ada pertanyaan. Jika Linger pergi bermain, Anda tidak perlu khawatir tidak dapat menemukannya, kan? Setelah kata-kata ini keluar, Leng Linger menatap Gu Yan dengan emosi. Kakak ipar. Ketika Leng Qingqiu mendengar ini, dia menoleh ke Gu Yan dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata, hei sobat, tahukah kamu niat baikku? Sebagai orang yang berpengetahuan luas, saya tentu tahu bahwa ada banyak hal mencurigakan di internet. Bagaimana jika Linger mempelajari hal-hal aneh dari internet dan menjadi gangster kecil yang berbicara dengan kata-kata yang tidak bisa saya mengerti? Bagaimana jika dia masih membaca buku dan majalah porno itu? Tidak apa-apa untuk membacanya, tetapi bagaimana jika yang Anda baca adalah buku dan majalah pornografi dan anti manusia dengan ide-ide aneh? Jika itu bukan cinta sejati, saya tidak bisa menerimanya. Tapi Gu Yan berpura-pura menjadi orang baik di sini. Jika aku terus berbicara, Linger mungkin menganggapku menyebalkan. Sungguh pria yang penuh kebencian, dia ikut campur dalam urusan keluarga kami sesuka hati. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengangguk tak berdaya. Karena kakak iparmu berkata begitu, aku tidak akan menyita ponselmu. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, jika ada apapun di masa depan, aku bisa menghubunginya melalui telepon atau mencari lokasi ponselnya. Dulu, orang-orang takut itu akan menunda studi Linger, tetapi sekarang ada orang-orang seperti pewaris sekte Xuanwu di sekitar Linger, yang menunjukkan bahwa para pejuang telah lama menyusup ke masyarakat manusia. Untuk menghindari kecelakaan apapun, Linger harus meninggalkan cara untuk menghubunginya. Tetapi meskipun aku tidak akan menerimanya, Linger Yu harus fokus pada studi Anda dan tidak membaca hal-hal tidak senonoh itu. Leng Qingqiu mengaktifkan mode orang tua lagi. Leng Linger kewalahan setelah mendengar ini. Dia menggelengkan rambut kuning kecilnya dan mengangguk berulang kali untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menjadi seperti itu. Gu Yan tersenyum tak berdaya. Tolong, anak ini melakukan segalanya. Setelah mengajarinya pelajaran selama beberapa menit, Leng Qingqiu akhirnya tersenyum puas. Sangat bagus. Melihat teammate saat itu tepat pukul 6 sore.
Gu Yan juga berdiri. Oke, sudah larut, aku juga harus pergi. Leng Lingyer sudah berguling ke samping dengan ponselnya untuk menonton video pendek. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Yan, Leng Lingyer, yang mengira dia akan mandi, melambaikan tangannya dan berkata, ketika kamu selesai, ingatlah untuk membantuku mencuci pakaian dalam yang baru saja kulempar ke dalam keranjang. Leng Qingqiu sedikit marah dan berkata kepada Leng Lingyer yang sedang berbaring bermain ponselnya seperti ikan asin. Lingyer, cuci bajumu sendiri, jangan merepotkan kakak iparmu terus-menerus. Wah, kakak, jelas-jelas bajumu dicuci oleh kakak iparmu. Itu karena... Meskipun Gu Yan enggan meninggalkan Qingqiu, dia harus pergi sementara demi rencananya. Jadi dia berkata lagi sebenarnya, aku akan kembali. Untuk sesaat, kedua saudara perempuan itu terpana. Telepon di tangan Leng Lingyer tergelincir ke sofa dan dia segera menatap adiknya. Lihat saja. Leng Qingqiu tertegun, tinju merah mudanya mengepal erat. Suasana harmonis di ruang tamu yang semula tampak menjadi sangat berat dan tertekan karena kata-kata Gu Yan. Apakah kamu akan pergi? Kenapa tiba-tiba sekali? Leng Qingqiu berbicara dengan ekspresinya yang berangsur-angsur kembali dari keadaan linglung menjadi tanpa ekspresi. Dia berdiri dan menatap orang lain. Apakah menurutmu terlalu merepotkan untuk merawat kami sepanjang waktu sehingga kamu ingin pergi? Tidak apa-apa, kita berdua akan menjaga diri kita sendiri mulai sekarang. Gu Yanyu bisa terus tinggal di sini. Kami bisa membantu Anda mencuci pakaian Anda. Ini hanya masalah memasukkan mereka ke dalam mesin cuci. Dulu aku mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika kami tidak punya pembantu. Gu Yan kamu. Leng Qingqiu tidak menyadari bahwa nadanya menjadi semakin mendesak dan detik berikutnya. Gu Yan dengan lembut mengulurkan tangannya dan meletakkannya di wajah Leng Qingqiu yang sedikit gugup, menenangkan Leng Qingqiu dalam sekejap. Gu Yan terkekeh dan berkata, apa yang sedang kamu pikirkan? Orang tua saya menelepon saya dan berkata bahwa mereka merindukan saya sehingga mereka ingin saya kembali dan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Jangan khawatir, saya tidak datang selama periode ini, saya hanya tidak akan tinggal di sini. Tapi kamu Qingqiu, kenapa kamu begitu gugup saat mendengar aku akan pergi? Apakah karena kamu tidak tahan untuk meninggalkanku? Rahasia Leng Qingqiu terungkap dan dia langsung menepis tangan Gu Yan dengan marah. Dia bersandar di sofa dengan wajah dingin. Dengan tangan terlipat di dada dan sedikit rona merah di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, siapa yang tidak tega berpisah denganmu, hanya saja akan ada banyak ketidaknyamanan tanpa seorang pria di keluarga. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan kesal. Gogo, cepatlah. Ketika Gu Yan melihat adegan ini, meskipun dia enggan, tidak ada yang bisa dia lakukan karena plotnya sudah dimulai. Jika kamu tetap diam, kemungkinan besar kamu akan mati. Namun melihat Leng Qingqiu yang arogan di depannya membuat jantungnya berdetak sangat kencang. Qingqiu. Gu Yan tiba-tiba berbicara. Leng Qingqiu masih merasa sedikit malu karena rahasianya terbongkar dan hendak memalingkan kepalanya. 3. Tiba-tiba dia merasakan sensasi hangat di pipinya. Gu Yan mencium pipi Leng Qingqiu dengan ringan, dan setelah ciuman itu dia langsung lari seperti anak kecil yang membunyikan bel pintu. Kau, dasar brengsek. Leng Qingqiu menutupi wajah kanannya dengan malu dan marah, lalu berdiri. Sama seperti dia hendak mengejarnya, esensi kehidupan Gu Yan telah menghilang. Tinggalkan saja satu kalimat. Ini adalah gaji yang seharusnya saya terima dalam setengah bulan terakhir. Selamat tinggal Xiao Qing. Leng Lingyer berdiri di samping dengan mata terbelalak menutupi mulutnya dengan tangannya saat dia menyaksikan pemandangan itu dengan tidak percaya. Tidak mungkin, kakak iparku sangat berani. Jika Anda berani menyerang hari ini, Anda akan berani menyerang besok his. Bul. Banteng baru telah muncul. Leng Qingqiu menutupi wajahnya dan melihat sumber kehidupan yang lolos. Telinganya sudah merah dan jantungnya berdebar kencang. Brengsek, beraninya kau melakukan ini padaku. Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya rat-rat, bajingan. Siapa yang akan lari begitu saja setelah bercium? Tapi aku tidak tahu mengapa aku tidak membenci perasaan ini. Sial. Bersabarlah, bertahanlah, kau harus bertahan, Leng Qingqiu. Ini hanyalah sedikit kompensasi untuk Gu Yan karena telah mengambil keluarga Gu. Hanya ciuman kompensasi, semuanya hanya kompensasi. Tapi aku masih merasa sangat tidak bahagia dia benar-benar melarikan diri setelah berciuman. Bab 122 mendapatkan Ki Naga dan mengendalikan naga di langit. Lantai atas gedung grup Yansing. Long Zaitian berjalan di koridor kosong dengan ekspresi nyaman di wajahnya. Baik pemakaman maupun konferensi pers berjalan dengan baik. Semua orang tahu bahwa Yan Huang sudah mati. Terlebih lagi, dia harus diizinkan untuk mengambil alih perusahaan sebagai pewaris Yansing Group. Bagaimanapun juga, penampilannya di depan kamera sangat sempurna. Dan banyak outlet media dan saluran TV terus memutar ulang rekaman keterampilan aktingnya yang luar biasa. Long Zaitian berjalan ke pintu mahoni, menarik napas dalam-dalam, dan ada kegembiraan di wajahnya yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun sebagian besar prajurit berkekuatan tinggi di Istana Raja Neraka terbunuh oleh sekelompok orang misterius itu pada hari itu. Tapi itu bukan masalah, yang paling penting adalah dia akhirnya menjadi penguasa Istana Hades di depan umum. Prajurit maut dan orang kepercayaan dapat dilatih lagi. Dia percaya bahwa ada fondasi yang diakumulasikan oleh Aula Raja Neraka itu sendiri ditambah dukungan dari putra sulung keluarga Gu.
saya yakin bahwa dia akan dapat melakukan komebak di Raja Neraka segera. Adapun mereka yang diam-diam tidak mematuhinya, dia juga percaya bahwa dia dapat dengan cepat melenyapkan mereka. Meskipun dia tidak tahu apa yang putra sulung keluarga Gu ingin bekerja sama dengannya. Dia percaya bahwa selama putra sulung keluarga Gu bukan orang bodoh, maka kita pasti akan bekerja sama dengannya untuk menghadapi orang-orang yang mengenakan pakaian hitam dan topeng aneh yang bersembunyi di kegelapan. Memikirkan hal ini, Long Zaitian memutar kenop dan mendorong pintu hingga terbuka. Dia sangat bersemangat saat itu. Dia bahkan menutup matanya dan memasukinya. Dia membuka tangannya dan menarik napas dalam-dalam aroma di kantor. Sangat bagus, mulai dari sini saya akan membuat neraka saya. Satu langkah pada satu waktu. Kuasai dunia. Kamu tampak sangat bahagia mendengar suara itu. Long Zaitian tertegun. Dia membuka matanya dan melihat seseorang yang sangat familiar sehingga dia tidak bisa lebih familiar lagi duduk di kursi bos dengan tangan terlipat di bawah dagunya dan bertumpu di atas meja. Pihak lain menatapnya dengan nada bercanda. Selain itu, ada seorang kepala pelayan yang memancarkan aura menakutkan. Pasangan ini, Guyan. Apa yang kamu lakukan di sini? Long Zaitian sedikit terkejut. Dia tidak menutup pintu tetapi berdiri di sana dengan ragu-ragu. Lagi pula adegan ini sekarang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Di kantor yang remang-remang pria yang memegang kekuasaan atas dirinya dan wali tuannya telah menunggunya. Dan orang lain itu tampaknya memiliki senyum penjahat standar di wajahnya yang hanya bisa dilihat di TV. Namun, Long Zaitian tidak terlalu panik karena dia percaya bahwa Guyan tidak akan melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, pihak lain membutuhkan kekuatan Istana Yama. Melihat Long Zaitian secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Guyan melengkungkan bibirnya dan sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan muncul di matanya saat dia menatapnya. Jangan terlalu gugup. Ingat aku bilang aku akan membantumu memperkuat posisimu di Istana Hades, tetapi aku ingin kau berjanji satu hal kepadaku. Aku akan memberitahumu tentang ini sementara kita menunggu ayah angkatmu dimakamkan. Mendengar ini, Long Zaitian juga memikirkan perjanjian antara Guyan dan dirinya di ruang perjamuan. Sejenak dia merasa sedikit malu atas reaksinya yang terkejut. Dia menghela napas lega dan berjalan menuju Guyan. Matanya melihat dengan sengaja atau tidak sengaja ke kursi bos tempat orang lain duduk. Hei, kita hanya mitra pemilik, sebenarnya Raja Neraka adalah aku. Guyan, meskipun kamu memiliki pengawal master, kamu tidak bisa melakukan ini kan? Berjalan ke sisi berlawanan dari Guyan, Long Zaitian menatapnya dengan tenang dan bertanya, katakan padaku apa yang kamu ingin aku setujui. Yang ini. Guyan memikirkannya, lalu menunjukkan senyum ramah kepada pihak lain. Hanya saja aku menginginkan energi naga di tubuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Long Zaitian berubah. Apa yang kamu katakan? Kuas. Kata-kata itu belum selesai. Lao Gao yang berada di samping Guyan sudah maju selangkah dan berteleportasi di depan Long Zaitian. Tangan kanannya membentuk cakar dan dia menyerang tepat di bawah ekspresi ketakutan Long Zaitian. Fiu. Lao Gao menusuk dada Long Zaitian dengan telapak tangannya, dia menggenggam ki emas berbentuk naga yang berjuang tak menentu. Benda ini adalah energi naga. Gedebuk. Lao Gao menarik tangan kanannya dan kembali ke Guyan lagi. Dia melirik Long Zaitian yang terbaring di tanah sekarat dengan lubang besar di dadanya. Tidak ada kehangatan di matanya. Dalam pandangan dunia seorang pejuang, membunuh orang untuk mencuri harta adalah hal yang normal, belum lagi ini adalah ki naga. Dia merentangkan tangannya dengan hormat dan menyerahkan energi naga kepada Guyan. Menguasai energi naganya ada di tangan. Guyan mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Melihat energi naga emas yang terus berjuang di ujung jarinya, sedikit cahaya merah muda muncul di matanya. Sebuah pengingat muncul di benakku. Puff House ini bukan tindakan cinta sejati. Sistem ini menolak host untuk menyerap energi selain energi cinta sejati. Sistem bodoh. Sudut mulut Guyan berkedut. Dan detik berikutnya cincin di jarinya yang diubah dari cakar iblis 3 kehidupan tiba-tiba menjadi gelisah. Cirp. Mendengar keinginan mendesak yang datang dari benaknya, Guyan memikirkannya dan sepertinya punya ide bagus. Jadi dia menempatkan energi naga pada cincin hitam di jarinya sejenak. Cirp. Roar. Suara bersemangat dan jeritan menyakitkan memasuki pikiran Guyan hanya sesaat. Energi naga itu benar-benar dilahap oleh 3 cakar iblis. Selamat kepada hewan peliharaan tuan rumah, cakar, karena telah menyerap energi naga. Itu menjadi lebih kuat. Nama macam apa ini? Paubenda ini disebut cakar, apakah itu diberikan oleh sistem? Guyan merasa sedikit tidak berdaya, sistem ini jelas tidak sah. Tentu saja, tidak peduli seberapa remehnya itu, dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra terjadi di benaknya. Memikirkan hal ini, dia melihat cincin di jarinya dan sebuah ide muncul. Gurgel. Cincin itu tampak meleleh dan langsung berubah menjadi air hitam seperti lendir hitam yang langsung menutupi jari telunjuk Guyan. Lao Gao terkejut. Tuan. Guyan melambaikan tangannya untuk menandakan bahwa dalam waktu kurang dari sesaat, air hitam itu telah sepenuhnya mengubah bentuknya. Jari telunjuk Guyan yang awalnya tampak seperti manusia normal kini berubah menjadi cakar iblis yang memancarkan cahaya hitam dan emas yang aneh. Banyak informasi juga masuk ke benak Guyan.
Dan pada saat ini, puff, Long Zaitian jatuh ke tanah menutupi dadanya yang kosong, menatap langit-langit dengan mata terkejut, bingung, dan ketakutan. Dia melirik Guyan yang telah mengambil energi naganya dari sudut matanya. Energi naganya diambil, dan hidupnya juga memudar dengan cepat. Karena ketika energi naga memasuki tubuhnya itu sudah terikat pada hidupnya. Tak terduga, tak terduga. Tujuan Guyan adalah untuk mendapatkan energi naga di tubuhnya. Jadi, tujuannya sama dengan tujuan ayah angkatnya. Sudahlah. Aku juga berkolusi dengan cara-cara jahat dan menyakiti banyak orang. Mungkin ini takdirku. Sejak saat kau lahir, takdirmu adalah menjadi tungku orang lain. Namun detik berikutnya. Jangan terlalu pesimis, kamu belum akan mati kok. Guyan berjalan mendekat berjongkok dan mengulurkan cakar emasnya yang tampak seperti hantu. Sedang apa kamu? Long Zaitian berusaha keras untuk melihat ke atas ke arah Guyan, tetapi kali ini dia tercengang. Itu adalah cakar iblis 3 kehidupan. Benda dari prajurit iblis itu, tapi mengapa warna dan bentuknya sedikit berbeda? Kau gila Youyu? Long Zaitian lemah dan tidak lagi tahu apa yang ingin dilakukan Guyan. Guyan mengangkat bahu mungkin, tapi kau akan berterima kasih padaku nanti. Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum jahat dan meletakkan ujung jarinya dekat dengan dahi Long Zaitian lalu. Perlahan menembusnya. Keinginan tuan rumah untuk mengendalikan pihak lain terdeteksi. Memperbaiki tubuh plus kontrol akan menelan biaya 50 W poin cinta murni. Terdeteksi bahwa kendali keterampilan cakar ajaib telah diaktifkan. Bagian offset dari nilai cinta murni terdeteksi bahwa perbaikan keterampilan cakar ajaib telah diaktifkan. Offset bagian dari nilai cinta murni sejak perlawanan Long Zaitian terhadap nilai cinta murni adalah 15. Akhirnya 50.000 nilai cinta murni dikonsumsi. Dalam sekejap. Baiklah. Long Zaitian mengeluarkan raungan kesakitan dan satu demi satu. Benda-benda kecil setipis rambut terus bergerak di sekitar permukaan kepala Long Zaitian dan mengebor ke tempat-tempat yang dalam. Mata Long Zaitian berangsur-angsur menjadi tumpul dan seluruh tubuhnya mulai bergetar dan berkedut tidak normal. Ini berlanjut selama lebih dari 10 detik. Plop Long Zaitian berhenti meronta. Guyan berdiri di samping dengan tenang dan memperhatikan reaksi pihak lain. Dia menghabiskan waktu dengan memainkan cakar di tangannya. 1 detik berlalu, 2 detik berlalu, 3 detik berlalu. Plop plop. Adegan ajaib terjadi. Dada Long Zaitian dengan cepat diperbaiki oleh benang seukuran rambut yang padat. Tak lama kemudian kembali normal. Sesaat kemudian Long Zaitian membuka matanya dan melihat Guyan dan perlahan berdiri. Lao Gao dengan cepat mendatangi Guyan dan mengamati pemandangan itu dengan waspada. Detik berikutnya, sesuatu terjadi yang tidak diharapkan Lao Gao. Gedebuk. Setelah Long Zaitian berdiri, dia segera berlutut dengan satu lutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat kepada Guyan, "Tuan." Melihat adegan ini Lao Gao terkejut. Mata Guyan menunjukkan sedikit senyum dan selesai. Dia menarik kembali cakarnya dan mengubahnya kembali menjadi cincin. Wow, butuh 50.000 poin cinta murni penuh untuk mengendalikan pihak lain dengan kekuatan cakar ajaib, tapi itu semua sepadan. Di bawah tatapan bingung Lao Gao, Guyan berjalan ke Long Zaitian dan berkata, "Jangan terlalu terkejut, Lao Gao." Dia menatap Long Zaitian yang menundukkan kepalanya. Sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Istana Raja Neraka sudah menjadi properti keluarga Gu kami. Bangun, aku punya sesuatu untuk memberitahumu." Guyan berkata dengan lembut. Tuan Guru yang... Long Zaitian berdiri dan menatap Guyan dengan hormat dan antusias, bahkan selangkah lebih dekat ke Guyan. "Tuan, mohon bicara." Guyan bergerak sedikit menjauhi Long Zaitian. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya, tetapi dia selalu merasa bahwa Long Zaitian yang dikendalikan tampaknya memikirkan sesuatu yang aneh tentangnya. Lupakan saja, itu mungkin ilusinya. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda tugasnya terlebih dahulu. Carikan seseorang yang terlihat seperti baru masuk kuliah. Namanya adalah Yu Xingxue. Ayahnya menjadi cacat karena kecelakaan konstruksi di lokasi konstruksi grup Yansing Anda. Ibuku adalah seorang karyawan perusahaan. Beritahu aku lokasinya saat kau menemukannya. Panggil saja aku dalam pikiranmu. Setelah mendengarkan instruksi misi, Long Zaitian mengangguk, "Oke guru, saya pasti tidak akan mengecewakanmu." Sangat baik. Guyan tersenyum puas dalam hatinya. Yu Xingsu orang ini tidak ada hubungannya dengan kelompok protagonis. Jika ada hubungan, itu adalah hubungan yang tidak bersahabat. Karena orang ini adalah salah satu penjahat yang muncul belakangan dalam karya aslinya. Kekuatannya telah dikembangkan hingga puncak tahap Grandmaster akhir dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran Grandmaster. Dia adalah seseorang yang layak direkrut oleh Guyan. Oke, kita selesai di sini. Jadi langkah selanjutnya adalah, tetapi saya harus mengatakannya. Hehehe, saya tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Cakar yang berevolusi benar-benar memberi saya kejutan besar. Oh tidak, kamu harus menjaga ekspresimu. Bab 123 mengunjungi Wang Yulan, aku sudah menikah. Pagi-pagi keesokan harinya. Setelah mengendalikan Long Zaitian, Guyan pergi ke pemeran utama wanita kedua dalam novel aslinya yang sudah lama tidak dia kunjungi. Rumah sakit Jianghai. Di bangsal pribadi. Wang Yulan masih menunggu hasil pemeriksaan fisik terakhir hari ini.
Jika tidak ada masalah, dia akan dapat melalui prosedur pemulangan hari ini. Saat dia menunggu, pintu bangsal didorong terbuka. Momoying, kenapa kamu di sini lagi, Hu? Wang Yulan tanpa sadar berpikir bahwa Tao Ying datang lagi dan ingin dia bergabung dengan klub bunga persik. Tapi seseorang yang tidak terduga datang. Selamat pagi, Suster Yulan. Bagaimana perasaanmu belakangan ini? Guyan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil membawa sekeranjang buah di tangannya. Dia meletakkan buah di atas meja di sampingnya lalu duduk di kursi petugas dengan senyum di wajahnya. Wang Yulan berpikir bahwa karena dia sudah lama tidak bertemu Guyan, dia seharusnya tidak lagi begitu tertarik padanya. Namun tanpa diduga ketika dia melihat Guyan lagi, dia masih sangat gugup dan malu. Dia bergegas naik ke tempat tidur hanya memperlihatkan kepalanya yang memerah. Dia meraih selimut dengan kedua tangannya, melirik Guyan dengan gugup lalu mengangguk, ya. Oh, kenapa aku jadi gugup sekali? Guyan datang menemuiku dengan susah payah, jadi aku seharusnya mengatakan lebih banyak. Tapi aku pasti sangat lusuh sekarang, apakah aku akan jelek? Melihat ini, Guyan tersenyum sedikit, mengeluarkan laporan dan meletakkannya di samping tempat tidur. Saya senang kamu baik-baik saja. Saya sudah membaca laporannya sebelum saya datang ke sini. Saudari Yula, tubuh Anda sudah pulih dan Anda bisa keluar dari rumah sakit. Selamat. Saat dia berbicara, wajah Guyan penuh permintaan maaf. Maafkan aku tidak datang menemuimu sebelumnya karena aku terlalu sibuk. Aku tidak bisa menemukan waktu sampai hari ini. Begitu rupanya. Kamu masih datang mengunjungiku meskipun kamu sangat sibuk. Wang Yulan sangat tersentuh, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak masalah, aku tidak peduli, aku harus berterima kasih padamu, Guyan. Kamu hanyalah murid ibuku, tetapi kamu tetap mengirimku ke rumah sakit dan membayar biaya pengobatanku. Suara Wang Yulan menjadi semakin kecil saat dia berbicara, tetapi ketika dia berbicara tentang biaya pengobatan, dia menatap Guyan dengan sangat serius. Aku pasti akan membayarmu kembali untuk biaya pengobatan. Kamu telah banyak membantuku dan jika aku masih harus memintamu untuk membayar biaya pengobatan. Aku benar-benar tidak bisa menghadapimu. Beri aku waktu dan aku pasti akan membayarmu kembali. Ketika Guyan mendengar ini, sedikit kejutan muncul di matanya dan sedikit sentuhan muncul di ekspresinya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa kakak Yulan, aku benar-benar tersentuh bahwa kamu bisa mengatakan itu tapi. Guyan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tulus. Ibumu adalah guruku, aku melakukan ini bukan untukmu. Saudari Yulan, tetapi untuk membalas budi guruku. Jadi, mohon jangan merasa terbebani, Saudari Yulan. Tisis. Wang Yulan sedikit cemas karena dia bertanya-tanya apakah Guyan adalah pria misterius yang membayar biaya pengobatan ibunya. Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar tidak tahu bagaimana membalas Guyan. Hasilnya datang bahkan sebelum dia bisa bertanya. Detik berikutnya, sesosok figur mendorong pintu terbuka dan masuk diiringi oleh suara penuh energi. Selamat pagi Suster Yulan, saya di sini untuk menemuimu. Siapa pria ini? Tao Ying yang mengenakan mantel merah muda mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia datang hari ini untuk memberi Wang Yulan satu kesempatan terakhir. Jika pihak lain masih tidak mau bergabung dengan klub bunga persik mereka, maka dia harus melakukan apa yang terbaik dari perkumpulan bunga persik. Begitu dia masuk, dia melihat Wang Yulan meringkuk di dalam selimut dan di sampingnya berdiri seorang pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pria ini sangat tampan, mungkinkah dia pacar Wang Yulan? Aku belum pernah mendengar dia menyebutkannya sebelumnya. Tao Ying berjalan mendekat dengan tenang. Tidak masalah, dia sekarang menjadi orang yang penuh energi. Mo Ying, kau di sini. Wang Yulan sedikit ragu untuk memperkenalkan pria ini kepada Guyan. Lagi pula orang ini berbicara omong kosong dan terdengar agak seperti penipu skema piramida. Tao Ying mengangguk dan duduk di tepi tempat tidur. Ya, tapi aku tidak menyangka seseorang akan datang ke sini sebelum aku. Jelas sekali aku begitu terburu-buru sehingga aku datang mengunjungi Wang Yulan sepagi ini. Seseorang benar-benar tiba lebih awal dari saya. Mungkinkah dia benar-benar pacar Wang Yulan? Atau apakah orang-orang dari kekuatan lain juga tertarik pada Wang Yulan? Tao Ying merasakan Guyan sedikit dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat merasakan napas orang lain. Aku langsung menurunkan kewaspadaanku, ternyata dia hanya orang biasa. Kamu harus tahu bahwa dia adalah seorang pejuang bawaan dan dia tidak percaya bahwa seseorang seusia Guyan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Guyan melirik Tao Ying dan pesan pihak lain segera muncul di benaknya. Tao Ying, cucu dari pemimpin perkumpulan bunga persik, berada di tahap awal kultivasi bawaan. Dalam novel aslinya, dia berencana membunuh ibu Wang Yulan suatu malam untuk membuatnya bergabung dengan perkumpulan bunga persik. Menyebabkan Wang Yulan kehilangan orang yang dicintainya dan memilih untuk bergabung dengan perkumpulan bunga persik untuk menjadi lebih kuat sebelum menemukan si pembunuh. Ohit benar-benar telah sampai pada titik ini sepadan dengan penantianku selama ini. Guyan tersenyum dalam hati lalu menatap Tao Ying, apakah Nona Tao Ying teman dari Suster Yulan? Sister Magnolia. Ya, bukankah kalian pasangan? Tao Ying sedikit terkejut. Kakak dan adik, tapi temperamen kedua orang ini tidak terlihat seperti saudara kandung, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Guyan dari Tatno adalah murid ibuku. Kami telah menerima banyak bantuan darinya. Bisa dibilang ini hubungan kakak adik. Wang Yulan buru-buru menjelaskan karena takut Guyan akan marah dan Tao Ying salah mengira mereka adalah pasangan. Setelah selesai, dia menatap Guyan dengan hati-hati, dan ketika dia melihat bahwa pihak lain tidak bereaksi, dia merasa lega. Tao Ying mengangguk ketika mendengar ini. Oh,
Kemudian dia menatap Guyan dengan tertarik. Saudara, kamu sangat tampan. Bisakah kamu berkencan? Hehe, sejujurnya, aku belum pernah bertemu pria setampan ini sejak lama. Dia terlihat sangat kuat. Jika aku bisa menyerap energi yangnya, mungkin kultivasiku akan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Wang Yulan terkejut ketika mendengar ini. Dia hendak menolak tetapi kemudian dia berubah pikiran dan diam-diam menyebut dirinya idiot. Kualifikasi apa yang aku miliki untuk menolak orang lain atas nama Guyan? Sambil memikirkan ini, dia memandang Guyan dengan gelisah, takut dia akan benar-benar setuju. Untungnya, Guyan menggelengkan kepalanya, aku menolak. Wang Yulan menghela napas lega dan mengacungkan jempol di dalam hatinya, hebat, Guyan, kamu menolak godaan kecantikan. Namun Tao Ying paling menyukai pria munafik semacam ini. Kenapa adik kecil, aku punya tubuh yang bagus dan aku bisa bersikap genit denganmu. Tao Ying mengatakan ini dan ingin memeluk lengan Guyan. Namun, apa yang tidak saya duga adalah sebuah suara renyah terdengar di bangsal. Guyan menepis cakar Tao Ying yang hendak meraih dan kemudian menatapnya dengan ramah. Maaf Nona Tao, saya sudah menikah. Selain, ekspresi Guyan berangsur-angsur menjadi dingin dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Aku benci wanita sembrono seperti dirimu. Bab 124 Klub Bunga Persik marah dan siap menyerang. Klik. Perasaan menyeramkan menyebar ke seluruh tubuh Tao Ying. Aku tidak tahu mengapa, meskipun Guyan tersenyum, hati Tao Ying seolah dicengkeram oleh sesuatu. Setelah beberapa saat, dia merasa kedinginan dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan ketika Guyan menyebutnya wanita yang sembrono, dia tidak membalas. Apa yang terjadi? Pupil Tao Ying sedikit menyusut. Apa yang terjadi dengan perasaan aneh ini? Pria ini bukan orang biasa. Wang Yulan jelas tidak menyadari hal ini karena ketika Guyan mengucapkan kata-kata aku sudah menikah, pikirannya menjadi kosong. Menikah. Ternyata Guyan sudah menikah. Ekspresi Wang Yulan sedikit lesu dan dia merasa sedikit cemas dan khawatir. Jadi, apakah semua ini hanya angan-anganku? Awalnya saya berpikir bahwa Guyan membantunya karena dia benar-benar memiliki perasaan padanya, tetapi apakah itu semua hanya untuk membalas budi ibunya? Lalu aku sebenarnya masih punya banyak pikiran tentang Guyan di hatiku. Ini benar-benar memalukan. Wang Yulan tiba-tiba merasa sangat tertekan. Guyan sepertinya kehilangan minat pada episode ini. Dia berdiri dan menatap Wang Yulan dengan tatapan meminta maaf. Maaf Sister Yulan, aku ada urusan jadi aku pergi dulu. Aku akan datang mengunjungi kamu dan guru nanti. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan bangsal. Wang Yulan ingin mengucapkan selamat tinggal tetapi mendapati bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal. Matanya redup dan ekspresinya menjadi sangat kehilangan. Sisi lainnya, dengan kepergian Guyan, Tao Ying yang berada di bawah tekanan besar akhirnya pulih. Dia menutupi dadanya dengan tangannya, wajahnya sangat pucat, dan ada sedikit keterkejutan dan amarah di matanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia begitu ketakutan hanya karena pria itu menatapnya? Apa kau bercanda? Akulah prajurit paling berbakat di perkumpulan bunga persik. Kenapa aku harus takut? Bahkan jika pihak lain sangat kuat, aku tidak akan begitu takut. Itu benar-benar memberinya begitu banyak tekanan. Tao Ying mencoba bernapas dengan tenang dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Dengan kata lain, pria bernama Guyan ini bahkan mungkin lebih kuat darinya. Melirik Wang Yulan yang cemas, rasa takut Tao Ying berangsur-angsur mereda dan pada saat yang sama dia menjadi sangat menghina. Kasihan sekali, aku khawatir niat mereka terhadapmu juga tidak murni. Tao Ying tidak percaya bahwa pria sekuat itu mendekati Wang Yulan hanya untuk membantu orang lain. Memikirkan ini, dia menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara penuh energi dan ketakutan. Aku sangat ketakutan saudari Yulan, pria itu sangat menakutkan. Untungnya, dia pergi. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia sudah menikah. Dia masih sangat muda. Ngomong-ngomong, saudari Yulan, apakah kamu tahu siapa identitasnya? Bisakah kamu memberitahu? Wang Yulan mendengarkan celotehan Tao Ying yang tak ada habisnya, matanya redup, dia menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa dia adalah murid ibuku. Cerita itu semua dimulai dari hari itu. Meninggalkan rumah sakit. Guyan pergi ke kantor dekan lagi untuk mengobrol dengan dekan Pu Songlin. Oh Xiao Gu, aku tidak menyangka kamu akan mengunjungi orang tua sepertiku lagi. Pu Songlin tertawa semakin dia melihat Guyan semakin dia menyukainya. Aku bahkan mencemooh apa yang disebut rumor di hatiku. Bagaimana mungkin kita tidak tahu apakah Guyan itu baik atau tidak? Kakek jangan bilang begitu, sebagai juniorku adalah kewajibanku untuk mengunjungi para tetua. Belum lagi saya dengar bahwa Anda kakek Din telah menjadi dokter yang merawat guru Wang Lan. Sebelum Guyan selesai berbicara, Pu Songlin melambaikan tangannya dan berkata, hei, jangan terlalu sopan, anak kecil, kamu memiliki hati yang murni. Jika guru Wang Lan bangun, saya yakin dia akan sangat berterima kasih kepada Anda. Mungkin bahkan putri mereka akan diperkenalkan kepadamu. Paruh kedua kalimat itu setengah serius dan setengah bercanda. Lagi pula, saat dia memperlakukan Wang Lan dia benar-benar mengenal putri Wang Lan, Wang Yulan. Setiap pasien, dokter, dan perawat memuji gadis kecil itu karena baik hati dan berbakti. Dan memang demikian adanya setelah dia bertemu dengannya. Dia berpikiran sederhana dan polos. Sampai sekarang, dia tampaknya tidak menyadari bahwa orang yang membayar biaya pengobatan ibunya sebenarnya adalah Guyan. Haha Dian Yu, kau bercanda, sebenarnya aku sudah berencana untuk bertunangan.
Guyan menggelengkan kepalanya dan menyangkal lagi bahwa dia masih lajang. Bertunangan. Pu Songlin terkejut ketika kata-kata ini diucapkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Gadis yang menjadi sangat gugup ketika mendengar nama Guyan terlintas di benaknya. Dia tersenyum tak berdaya, inikah artinya bersama? Namun berkat bantuan Guyan, sang ibu menerima perawatan yang layak dan sekarang fungsi tubuhnya berangsur-angsur pulih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gadis kecil itu bisa membalas kebaikan yang begitu besar. Ya, dengan seorang gadis yang sangat kucintai. Ketika Guyan mengatakan ini, matanya menjadi sangat lembut. Pu Songlin mengangguk berulang kali dan berseru. Ini adalah masa muda. Kamu harus mengundangku ke pesta pertunangan Xiao Gu. Guyan menjawab itu wajar. Meninggalkan rumah sakit, Guyan duduk kembali di mobil mewah. Lao Gao di kursi pengemudi segera menyerahkan sebuah dokumen. Alamat Master Xiaolin saat ini telah ditemukan. Guyan mengambilnya dan melihatnya. Komunitas Chanshan 11-501. Komunitas Chanshan. Memang persis sama seperti di buku aslinya. Ada tatapan yang tak bisa dijelaskan di mata Guyan. Tempat Xiaolin tinggal saat ini sebenarnya adalah rumah yang dibeli oleh Shen Wan'er karena ada intrik juga di keluarga Shen. Setiap kali dia merasa lelah, dia akan kembali tinggal di komunitas yang telah dia beli secara diam-diam. Menurut plot aslinya, Xiaolin memberinya resep kecantikan yang bisa membalikkan keadaan sulitnya saat ini. Itulah mengapa Xiaolin yang tidak punya tempat tujuan diizinkan tinggal di sini untuk sementara waktu. Jadi Lao Gawayo pergi ke pasar sayur. Oke Tuan. Di komunitas Chanshan, Xiaolin berguling-guling di tempat tidur dengan ekspresi gembira di wajahnya. Yang membuatnya bersemangat adalah sikap Shen Wan'er terhadapnya yang semakin membaik baru-baru ini. Terutama ketika dia memberi Shen Wan'er resep rahasia kecantikan yang diajarkan gurunya. Pihak lain bahkan lebih senang dan alisnya yang berkerut akhirnya rileks. Xiaolin mengangkat tangannya dan melihat tangannya yang telah dipegang oleh Shen Wan'er dengan mata bahagia. Aku tidak menyangka Wan'er benar-benar mengucapkan terima kasih kepadaku dan membiarkanku tinggal di rumah yang dia beli. Wajah Xiaolin penuh dengan sukacita. Karena dia memberikan resep rahasia, Shen Wan'er bahkan mengizinkannya libur sehari-hari ini dan mengatur pekerjaan baru untuknya besok. Jadi Wan'er pasti menyukaiku. Ekspresi bahagia muncul di wajah Xiaolin. Tuan, Anda benar, gadis-gadis di kota cantik dan lembut. Dan tepat pada saat ini. Bas, ponselnya bergetar. Ponsel ini juga dibelikan untuknya oleh Shen Wan'er. Satu-satunya teman yang saya tambahkan adalah Shen Wan'er dan sekretarisnya. Mungkinkah itu? Wajah Xiaolin berseri-seri dengan gembira dan dia dengan cepat membuka ponselnya untuk melihatnya. Hasilnya adalah sebuah berita yang mengubah ekspresinya. Xiaolin Yo tampak sangat bahagia. Apakah kamu tahu berapa banyak rasa sakit yang telah diderita Suster Yulan di rumah sakit Jianghai? Rumah sakit Wang Yulan Jianghai. Sesaat Xiaolin mengingat kembali adegan itu dalam benaknya. Ekspresinya membeku seketika. Bahkan bernapas menjadi jauh lebih sulit. Dia meletakkan telepon, suaranya menjadi sedikit serak, matanya penuh rasa bersalah. Ya, sah. Saat aku menikmati diriku di sini, aku lupa bahwa Suster Yulan masih terbaring di rumah sakit. Hak apa yang kumiliki untuk begitu bahagia? Dia mungkin bisa menebak siapa yang mengirim pesan itu dan hanya pihak lain yang bisa menemukan nomor ponsel yang baru saja dia beli. Meskipun aku sangat enggan tapi... Guyan, terima kasih sudah mengingatkan saya. Xiaolin menutup matanya, hatinya dipenuhi penyesalan. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Suster Yulan hari ini. Sisi lain, Tao Ying telah meninggalkan bangsal Wang Yulan. Dia melengkungkan bibirnya. Yadi, begitu. Meskipun saya tidak tahu apakah Guyan adalah murid dari ibu Wang Yulan, itu tidak masalah. Karena, hari ini Wang Yulan sekali lagi menolak mereka. Mengatakan bahwa kondisi ibunya semakin membaik dan dia akan segera menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Apa kau bercanda? Apa kau pikir aku akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau... Ditambah rasa malu yang pria itu berikan padanya. Dalam kasus itu, wajahnya menjadi sangat muram. Kita harus bertindak malam ini dan membunuh ibu Wang Yulan. Bab 125 cairan tubuh Guyan dapat membantuku berlatih. Setelah membeli bahan makanan, aku kembali ke rumah Leng. Di ruang kerja, Leng Qingqiu meraih kerah Guyan dan mendekatkan kepala kecilnya untuk mengendus. Beberapa detik kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan wajah dingin dan berkata dengan dingin. Kamu berbau seperti wanita lain. Aroma parfum bercampur dengan aroma disinfektan. Oh, aku mengerti. Apa kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk wanita bernama Wang Yulan itu? Wang Yulan, aku tahu. Tapi siapa wanita yang memakai parfum bunga persik ini? Leng Qingqiu melepaskan kerah Guyan dengan wajah dingin, lalu mengangkat sudut mulutnya dan menatapnya dengan ramah. Aku tidak percaya ini ketika dia pergi tadi malam, dia bilang keluarganya merindukannya. Tapi ternyata orang yang sebenarnya merindukannya adalah wanita di rumah sakit itu. Tentu saja, yang aku pedulikan adalah pelayanku benar-benar kabur ke wanita lain. Aku hanya merasa tidak senang karena sepertinya pelayanku dirampok. Meskipun aku tahu bahwa Wang Yulan berada dalam situasi yang menyedihkan, aku tidak tahu mengapa aku merasa sangat tidak senang di dalam. Belum lagi sepertinya ada wanita lain selain Wang Yulan. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda memiliki seorang istri di rumah yang arogan menolak untuk mengakui bahwa dia menyukai Anda dan juga cemburu? Guyan berkata bahwa itu sangat lucu. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipi Leng Qingqiu lalu dengan lembut menariknya ke samping sambil memarahi dengan senyuman.
Apakah kamu seorang idiot? Mengapa kamu... Halo suamiku, aku hanya mencintaimu. Ibu Wang Yulan adalah guruku jadi tentu saja aku harus pergi menemuinya. Sejujurnya, tentang wanita yang memakai parfum, aku bahkan tidak mengenalnya. Sepertinya dia teman Wang Yulan. Begitu saya masuk, dia mencoba memanfaatkan saya dan berkata dia ingin saya menjadi pacarnya. Hei, kalau dipikir-pikir, King Qiu, wajahmu terasa nyaman untuk dicubit. Leng Qingqiu sangat marah ketika ditarik, meskipun dia merasa jauh lebih baik setelah mendengarkan penjelasan Guyan. Tapi bang, jauhkan tanganmu yang bau, ini sakit. Leng Qingqiu menepis tangan Guyan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan merasa sangat malu. Sial, aku benci orang yang tidak punya rasa jahat. Apa menurutmu ada orang yang bisa menyentuh wajah Raja Malam? Tentu saja poin yang paling penting adalah... Leng Qingqiu mendengus pelan, menyilangkan tangannya dan berkata, jadi, apa yang kamu katakan setelah orang itu mengaku padamu? Apakah kamu sangat bahagia hingga hampir melompat dan kemudian berlutut di tanah dan mengangguk setuju? Setelah melihat ini, Guyan meletakkan tangannya di bahu Leng Qingqiu dan mendorongnya kembali ke kursi. Apa yang kamu bicarakan Qingqiu tentu saja aku menolaknya pertama kali. Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengusap bahu Leng Qingqiu. Hari ini Leng Qingqiu mengenakan sweater ketat berleher tinggi hitam yang membuat wajahnya yang sudah cerah terlihat semakin cantik. Juga karena Leng Qingqiu memiliki sosok yang bagus, Guyan merasa sangat baik ketika dia menekan bahunya. Melihat dari atas, Leng Qingqiu tampak seperti boneka yang cantik dan halus, sangat ringan dan nyaman untuk dipegang. Sambil menekan, Guyan juga bisa merasakan tubuh orang lain sedikit gemetar. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan menyerap aroma yang terpancar dari tubuh Leng Qingqiu. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah dan jari-jarinya mulai sedikit bergetar. Untuk menghilangkan tekanan, dia dengan sengaja mengetuk lengannya dengan jari-jarinya, berpura-pura tenang di permukaan, dan berkata baiklah. Terus bagaimana? Lalu aku bilang aku sudah menikah. Menikah. Dengan Leng Qingqiu merasakan luapan kegembiraan di hatinya karena suatu alasan. Dia sedikit rileks dan bersandar di kursinya dan terus bertanya siapa yang akan kamu nikahi. Tebakanmu. Guyan mengerahkan sedikit kekuatan dan Leng Qingqiu secara bertahap melepaskan tangan yang melingkari dadanya. Lengannya berangsur-angsur jatuh dan dia sepertinya mendengar napas Guyan yang agak panas. Orang ini, mengapa dia begitu dekat denganku selama pijat? Leng Qingqiu merasa sedikit linglung Waite tidak mungkin melakukan ini. Aku tidak mau menebak. Leng Qingqiu berbicara terputus-putus dengan napas sedikit cepat. Karena teknik Guyan, suara sedikit main pihak lawan dan napas panas bertiup ke telinganya. Jantungnya berdetak kencang sesaat. Tentu saja itu bersamamu Qingqiuku. Guyan mengulurkan tangan memeluk Leng Qingqiu dari belakang membungkuk dan membenamkan wajahnya di punggung Leng Qingqiu. Leng Qingqiu ingin meronta, tetapi mendapati bahwa dia tidak memiliki kekuatan saat ini. Apa yang terjadi padaku? Dasar mesum, lepaskan aku. Leng Qingqiu mencoba menggunakan kata-kata tidak berbahaya itu untuk membuat Guyan pergi tetapi di dalam hatinya dia sangat menikmati momen itu.